Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kabar Bahasa kembali hadir di hadapan Anda edisi 11 November 2020 yang akan menyajikan berita-berita teraktual dan terpercaya. Bersama saya, Husnia. Berita pertama kita kali ini mengenai destinasi wisata alam. Kami akan mengajak Anda ke salah satu wisata alam di daerah Kabupaten Pasuruan, yang lebih tepatnya di daerah Kecamatan Grati. Rekan kami Akila akan mengajak Anda berwisata di sekitar wisata Danau Ranu Grati sambil menikmati keindahan alam yang ada di sana. Dan untuk menambah koleksi foto Anda yang ada di media sosial. Bagaimanakah lokasi wisata Danau Ranu tersebut? Apakah kalian juga penasaran? Mari simak perjalanan rekan kami. Eksplorasi keindahan alam memang tidak ada habisnya dan selalu menyenangkan ya, apalagi jika dikelola dengan baik sehingga dapat menarik minat wisatawan. Wisata Danau Ranu ini contohnya. Jika mendatangi tempat wisata, hal wajib yang kita lakukan adalah berfoto. Nah, di sini selain terdapat spot foto yang hits dan instagramable, kita juga bisa memperoleh sejarah yang terdapat di wisata Danau Ranu ini. Apakah Anda penasaran? Mari ikut saya menjelajahi sekitar wisata Danau Ranu ini. Untuk masuk ke dalam wisata Danau Ranu, kita hanya perlu mengeluarkan biaya Rp2.500 saja untuk tiket masuknya. Dulu hanya membayar parkir saja, tetapi karena sekarang sudah menjadi objek wisata, pengunjung dikenakan tarif untuk tiket masuknya. Tetapi karena masa pandemi seperti sekarang ini, wisata Danau Ranu sangat jarang dikunjungi wisatawan. Apalagi beberapa bulan yang lalu sempat ditutup untuk mematuhi aturan pemerintah. Tapi tenang, kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk berkeliling di sekitar Danau Ranu dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Ranu Grati menampakkan keindahan pemandangannya yang menawan. Hembusan semilir angin, anak-anak yang sedang bermain, dan jajaran pemuda yang serius menunggu jaringnya tersangkut ikan menjadi pemandangan syahdu sore hari di Danau Ranu Grati. Di danau ini pun akan Anda temui banyak keramba ikan milik warga sekitar yang memang mencari penghidupan dari menangkap ikan. Di balik keindahannya, perlu kalian tahu, konon katanya Danau Ranu merupakan sejarah mengenai kabar tenggelamnya tank amfibi yang disebabkan oleh penunggu Danau Ranu, yaitu ular raksasa atau masyarakat sekitar menyebutnya dengan Baru Kelinting. Ada juga yang mengatakan bahwa Danau Ranu merupakan bekas dari tajapan lidi yang mengakibatkan tenggelamnya sebuah desa dan menjadi sebuah Danau Ranu. Hingga saat ini, peristiwa lampau tersebut masih lekat di hati penduduk setempat, bahkan masyarakat umum. Ranu Grati merupakan sebuah danau kecil yang tak berarus dan tenang, yang terletak di antara 3 desa di Kecamatan Grati, yaitu Desa Sumberdawi Sari, Desa Ranu Kelindungan, dan Desa Grati Tunon. Oleh sebab itu, masyarakat sekitar menjadikannya sebuah objek wisata. Danau ini memiliki luas 1085 hektar dan dianggap sebagai satu-satunya danau yang berada di dataran rendah Jawa Timur. Pak, permisi, ini dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Api. Pak, saya mau bertanya tentang sejarah, bagaimana sejarah Ranu Grati ini, Pak ya? Sejarah untuk Ranu Grati ini sebenarnya bekas letusan gunung Merapi. Kalau untuk legendanya itu kemarahan dari Ibu Endang Sukarni yang anaknya yang bernama Baru Kelinting yang dijadikan bahan untuk keselamatan di desa itu. Akhirnya Bu Endang Sukarni ini menanamkan lidi ke tanah
untuk masyarakat sekitar suruh mencabut bukti itu ternyata tidak ada yang bisa. Akhirnya Ibu Endang Sukamti sendiri yang mencabut bukti itu, akhirnya terjadi. Apa yang pertama kali mempunyai ide tempat ini untuk dijadikan wisata, Pak? Untuk rencana dulu itu yang pertama kali membangun ini dari Dewan Perwakilan Rakyat sini untuk membangun pendopo akhirnya dijadikan sarana untuk pariwisata. Apa yang menjadi daya tarik Ranungrati ini, Pak? Daya tarik Ranungrati ini dari alamnya, habis itu danau satu-satunya di Jawa yang terletak di dataran rendah. Terus apa saja dampak yang dihasilkan dengan adanya tempat wisata ini secara sosial maupun ekonomi? Untuk ekonomi bisa untuk berdagang masyarakat sini. Untuk apa lagi? Untuk secara sosialnya? Sosial ya itu gimana ya? Mengangkat ekonomi di sini juga kan. Dan berkaitan gitu ya? Iya. Apakah ada acara-acara yang dilakukan rutin di tempat ini? Untuk acara rutin itu kegiatan distrikan, itu kegiatan 1 tahun sekali selama Ranungrati. Apa saja fasilitas-fasilitas yang ada di Danau Ranu ini, Pak? Untuk sekarang fasilitas di Danau Ranu cuma perahu keliling saja. Adakah rencana untuk penambahan fasilitas lainnya? Untuk penambahan fasilitas mungkin tidak ada untuk tahun ini. Apakah ada ciri khas yang membedakan dengan wisata lainnya di Danau Ranu ini? Kayak dibandingkan dengan Banyu Biru? Kalau Ranungrati ini cuma danau. Kalau ciri khasnya itu ya danau juga. Apakah jumlah pengunjung perharinya? Dan adakah pengunjung yang dari luar kota? Kalau luar kota punya kebanyakan dari luar kota. Pengunjung perharinya berapa? Sekitar Itu nggak mesti paling rame itu sekitar ya 300-an lah. Sampai bagaimana apresiasi warga dalam melestarikan danau ini, wisata ini? itu warga sendiri sebagian Tidak hanya sejarah yang kita dapat, namun keindahan alamnya pun seakan-akan memanjakan mata kita. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh untuk pergi keluar daerah untuk bisa menikmati pemandangan yang seperti ini. Di Danau Ranu ini, kita bisa menikmati pemandangan alam yang sejuk serta menambah pengetahuan tentang sejarah yang ada di sini. Sekian, saya Akila Rahmawati pamit undur diri. Dari Grati melaporkan. Wah, ternyata indah ya pemandangan Danau Ranungrati. Saya jadi ingin ke sana, pemirsa. Kalau Anda bagaimana? Itulah berita yang dapat kami sampaikan di siang hari ini. Dan berita tersebut menjadi penutup jumpa kami dalam kabar bahasa kali ini. Saya Husnia pamit undur diri dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. Memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mencuci tangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.